Pagi Pak, Pak untuk yang bab 5 saya sedang proses upload ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang ya, 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 chapter 5 saya lagi proses upload ya Pak. Masih ya, loading. ya, ya, Mbak. Ya, Kak buka videonya, satu orang lagi belum datang ya? Lagi siapa itu? Apa? Bentar ya.
Bapak video saya udah bisa dibuka belum? Ke Indonesia udah, ke Indonesia Nadila sama Metaliza udah. Sebentar saya mau buka absen dulu ya. Hmm. Di Lubiana ada Lubiana? Lubiana ada? Nggak ada. Kemudian si ke Indonesia ada? Ke Indonesia. Ada, Pak. Kemudian Nadila Hadir, Pak. hadir. Metazila. Hadir, Pak. Lubiana ada? Lubiana. Udah, ada Lubiana mana? Hadir, Pak. Ya, oke. Bentar ya. Oke, saya foto dulu ya kehadiran hari ini. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Bentar. Grup mana ini? Grup. Oke. Bentar. Oke, sekarang kita bahas kelanjutan kemarin. Jadi ini kita masih chapter 5 ya. Chapter 5. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa merger ya, merger. Kepemilikan saham, kepemilikan pada saham, investasi pada saham. Kalau sebelumnya itu investment aja. Ini investasi pada saham. Ya. Nah, sekarang kita investasi pada sekuritas derivatif ya. Jadi investasi itu dilakukan oleh perusahaan itu ada 4 jenis ya. Pertama, investasi pada sekuritas hutang, debt security, contoh seperti investasi pada obligasi ya, obligasi. Misalnya PTA beli obligasi PTB, maka PTFA itu akan ada di aktiva, yaitu adalah investment PTB bond ya, obligasi PTB, investment obligasi pada PTB. Kemudian yang kedua jenis investasi lah, investasi pada equity investment atau share investment sama. Jadi kalau dia beli saham perusahaan lain, maka dia akan catat, dia akan muncul di neraca itu investment in share atau investment share security pada PT apa gitu. Nah, dalam investasi pada saham itu kemarin sudah kita jelaskan, itu ada beberapa kelompok ya. Sebenarnya 4 kelompok. Kelompok pertama itulah, kelompok pertama, kedua itu kepemilikan saham investor itu investasi itu di bawah 20%. Di bawah 20%, maka metode akuntansi digunakan dan transaksi itulah menggunakan metode fair value, ya. Fair value itu kelompoknya ada 2 aja. Apakah tergantung dari motivasi dia beli saham itu, apakah untuk akan dijual lagi untuk trading atau untuk available for sale ya. Jadi 2 itu ya. Kalau trading itu biasanya atau yang ketiga untuk available for sale itu bisa dijual dalam waktu di atas 3 bulan ya.
atau di holding cukup lama gitu. Jadi kita lihat dua dulu ya. Jadi dua itu kalau dia kepemilikannya di bawah 20% ya, maka dicatat dengan fair value dan kelompoknya lah ada dua, kelompok trading atau available for sale. Ya. Kalau available for sale itu sekarang namanya foreclosure and selling, ya, foreclosure and selling, ya, ditahan dan dijual lagi, available for sale. Ya. Jadi dua kelompok itu. Nah kelompok ketiga itu kalau kepemilikannya antara 20 sampai 50% ya. Pemilikan dia beli saham pada investasi itu total pembeliannya mungkin 20% kepemilikan sampai 50% kepemilikan. Nah, itu dia menggunakan pencatatan dengan menggunakan equity method ya. Equity method itu di mana nanti ya investor itu tidak mencatat perubahan nilai pasar itu. Dia hanya mencatat perubahan dari aktiva bersih anak perusahaan itu. Aktiva bersih anak perusahaan itu berubah karena pertama laporan laba atau rugi kan. Nah, itu dia akui itu ya. Nanti akan menambah, kalau dia laba menambah investment insertnya sebesar persentase kepemilikan dikali dengan laba yang diumumkan itu. Kalau rugi dia akan mengurangi investment insertnya di kredit ya. Sebesar persentase kepemilikan dikali laporan rugi itu. Berapa ruginya itu diumumkan itu. Itu menyebabkan equity anak perusahaan berubah. Yang kedua, equity anak perusahaan berubah kalau terjadi pembagian dividen. Dividen kan berarti equity anak perusahaan kan negatif. Nah, induk akan mencatat itu sebagai pengurangan investment insertnya, investasi pada sekuritas sahamnya pada PT Investi itu. Jadi di debit di debit investment kreditnya lah nanti kredit di investment sebesar dividen dikali persentase kepemilikan, debitnya lah cash atau piutang dividen ya. Nah itu ya menyebabkan dia langsung berubah. Dan nanti kalau ada perubahan aktiva bersih anak perusahaan, misalnya ada perubahan karena ada cross income ya, dia juga berubah itu ya, berubah juga. Kan naik, kalau naik nanti dia investasinya berubah. Tapi kalau dividen itu mengurangi, kalau laba menaikkan akun investasi, kalau rugi mengurangi akun investasi pada anak perusahaan itu, perusahaan investasi. Kalau OC tergantung, bisa negatif, bisa positif. Kalau aktiva bersih berkurang, berarti dia akan mengurangi juga di kredit investment pada saham itu. Itu tergantung ya. Dan juga kalau dia dividennya sudah dividen itu nggak diakui pendapatan investasi. Dan investasi itu diakui pada saat pengumuman laba. Laba diumumkan kan debitnya investment tuh. Kreditnya pendapatan investasi. Kalau rugi, akun investmentnya di kredit, debitnya lah pendapatan investasi, tapi kan rugi ya, merugikan. Ya. Nah itu yang kalau dia menggunakan kelompok ketiga itu equity method. Kalau kepemilikannya antara 20 sampai 50%. Kemudian yang keempat, kalau kepemilikannya di atas 50%, maka investor itu kan mencatat transaksi dengan menggunakan konsolidasi. Konsolidasi itu artinya investor jadi anak perusahaan dia karena kepemilikannya di atas 50%. Dia termasuk mayoritas. Ya. Jadi dia mencatat itu sebagai anak perusahaannya. Kenapa anak perusahaannya? Karena risiko dan perspektif anak perusahaan itu menjadi tanggung jawab dari investor juga. Karena kan dia itu di atas 50%. Sehingga di samping dia mempunyai signifikan influence, juga memiliki kontrol terhadap aktivitas operasi anak perusahaan itu. Nah itu kelompok 4 dia. Nah jenis ketiga dari investment itulah derivative security investment. Ya. Derivative security investment itu tentu saja investasi perusahaan pada sekuritas derivatif atau pasar berjangka. Derivatif itu derivatif seperti ini motivasi untuk hedging ya. Seperti hedging itu ada 4 ya.
Empatnya seperti misalnya option swap ya. Kemudian futures, kemudian option swap, futures, satu lagi itu adalah satu lagi itu option swap future, option swap future, lagi apa lupa saya, future swap, forward gitu ya. Jadi itu bukan forward ya, sebentar ini adanya ya. Jadi future swap option ya. Future swap option ada tiga, sebenarnya ada 4 nih. Future swap option. Lagi apa tuh yang di future swap option lagi apa ya? Option future. Lupa satu lagi ya. Forward nih. Harus forward ya. Forward kontrak ya. Jadi forward kontrak itu sama ke future kontrak. Kalau forward itu yang di pasar berjangka diperdagangkan. Kalau future kontrak lah derivatif berdagang di pasar berjangka ya. Ya. Nah, itu kita masuk sekarang derivatif security. Kita bahas bagaimana akuntansi itu mencatat dan melaporkan klasifikasi mencatat melaporkan dari transaksi investasi pada sekuritas derivatif. Jadi kita lihat perusahaan itu kalau dia ada aset-aset yang berisiko ya, juga seperti utang berisiko terkait dengan suku bunga, risiko terkait dengan kurs ya, risiko terkait dengan harga saham, maka dia bisa antisipasi melakukan hedging. Hedging itu suatu tindakan untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar, terutama kontrak berjangka ya, seperti opsi dan swap ya, dan future ya, dan forward ya. Jadi untuk motivasi itulah menggunakan beli kontrak. Kontrak itu saja bisa kontrak jual, bisa kontrak beli untuk masing-masing jenis dari sertifikat derivatif itu. Ya. Jadi tujuannya apa? Untuk lindungi hedging. Hedging itu lindung nilai. Jadi kalau dia punya aset, punya utang itu bisa lindung nilai. Dan juga lindung nilai itu bisa juga lindung nilai tapi nggak punya aset dan utang yang menimbulkan risiko tadi itu, risiko suku bunga, risiko dia nggak punya aset itu, tapi tetap bukan hedging, itu namanya spekulatif ya. Berarti dia bukan spekulasi. Kalau lindung nilai itu berarti dia betul-betul ada aset dan utang dilindungi karena ada dampak terhadap risiko perubahan suku bunga, risiko perubahan kurs, risiko perubahan harga saham ya, atau harga obligasi, bisa juga saham obligasi. Ada 4 nih ya, dilindungi terhadap perubahan itu. Ya. Maka dia bisa lakukan beli sekuritas derivatif ya. Tapi kalau enggak, dia punya sertifikat derivatif tapi nggak punya aset utang yang terkait itu, berarti dia spekulatif. Nah, kalau di akuntansi kalau spekulatif itu maka nanti ada instrumennya, ada cara untuk mengatasi. Nah, derivative security itulah kontrak yang nilainya berasal dari nilai aset, underlying asetnya ada. Ya, jadi misalnya opsi jual dolar, berarti dia memiliki piutang dalam dolar, ya, untuk hedging dalam dolar. Jadi dia perlu beli opsi untuk jual dolar, karena apa? Dia khawatir harga dolar itu di kemudian hari akan turun. Sehingga kalau dia nggak sekarang bisa rugi. Bisa sekarang dolar itu harganya 17.000. Kalau jatuh tempo 3 bulan lagi, saat jatuh tempo itu harga dolar mungkin 15.000. Adakah rugi itu? Ada kerugian ya. Tapi kalau sebaliknya harga dolar itu 17.000, 3 bulan lagi harganya 18.000, udah 20 hedge ke. Harga itu kan keuntungan, nggak ada risiko di situ. Itu contoh seperti itu. Ya. Jadi juga termasuk harga komoditi. Harga komoditi juga bisa pasar berjangka ya. Jadi derivatif itu timbul kerugian dari perubahan harga, suku bunga, harga saham, dan
di pasar modal, pasar berjangka, dan di pasar uang ya. Jadi pasar modal, pasar uang, pasar itu underlying aset di situ, tapi dia berdagang di pasar berjangka. Derivatif untuk trading derivatif itu di pasar berjangka, tapi bisa timbul underlying asetnya terhadap perubahan di pasar modal, pasar uang, dan pasar uang, pasar modal dan pasar uang, itu dua itu ya. Nah, pasar berjangka terkait dengan perubahan harga derivatif itu ya, derivatif. Ya. Jadi instrumen derivatif itu dapat mengekspos perusahaan pada risiko yang cukup besar. Karena sulit untuk menemukan instrumen derivatif yang sepenuhnya melindungi risiko atau karena pihak-pihak dalam kontrak derivatif gagal memahami paparan risiko tersebut. Jadi artinya dia bisa mengurangi risiko. Kalau nol mungkin nggak bisa. Itu contoh tadi ya, misal dia punya tadi kan piutang dalam dolar, dia punya utang dalam dolar. Dan dolar berarti kan butuh dolar berapa, kalau utang dolar itu di jauh tempo 3 bulan lagi, maka akhir bulan ketiga dia butuh dolar kan. Dolar. Kalau dolar itu harganya naik ya, dia kan rugi. Misal dolar sekarang 17.000, 3 bulan lagi 18.000. Berarti kan rugi, dia beli lebih mahal. 3 bulan beli sekarang. Maka kerugian itu bisa diantisipasi dengan hedging. Hedgingnya apa? Kontrak beli dolar. Tadi kan kontrak jual dolar. Kalau dia itu punya piutang dalam dolar. Kalau dia punya utang dalam dolar, maka kontrak untuk beli dolar. Ya, kalau dolar sekarang 17.000, 3 bulan lagi diperkirakan dolar 18.000, dia kontrak beli mungkin 17.100. Ya. Jadi kalaupun harga naik, dia rugi cuma 100 per dolar. Ya. Jadi itu. Jadi kalau dia nanti nggak di hedge, maka ruginya berapa? 17 ke 18.000, 1.000 rupiah per dolar ruginya. Kalau dia punya 1 juta dolar, 1 M ruginya. Ya. 1 juta dolar berapa? 1 dolar kan 1 dolar berapa itu? Dikali 1.000 aja udah 1 miliar. Kali 17 miliar ya. 1 M. Kalau dia 1.000, 1 M. Ya. 1 M dia akan rugi. Ya. Atas kenaikan harga dolar 3 bulan lagi. Tapi kalau diantisipasi dengan beli opsi untuk beli dolar, dia beli dolar 17.100. Berarti rugi cuma 100 per dolar. Kalau dia butuh 1 juta dolar, berarti 100 juta dia rugi. Mendingan 1 M. Jadi kalau dia beli opsi 100 juta rugi. Masih mending, dia masih untung 100.000 dalam mengurangi risiko. Ya. Nah, kita lihat masing-masing dari instrumen derivatif itu, seperti misalnya future kontrak, swap kontrak, sama option kontrak. Ada satu lagi forward kontrak. Forward kontrak itu sama kayak future, bedanya apa? Kalau forward itu transaksi di luar pasar, jadi langsung ke investor dan investasi secara langsung ya. Langsung kalau saya beli dolar, kalau beli opsi future kontrak itu nggak usah di pasar berjangka, di luar pasar aja, langsung saya hubungi penjual dolar itu, terus saya hubungi, bisa melalui calo, bisa enggak, bisa langsung, bisa lebih murah ya. Nah sehingga nanti terjadilah kontrak asalkan beli dolar 1 juta dolar 3 bulan lagi. Itu kontraknya nggak bisa dibatalkan. Ya. Misalnya nanti bayar fee. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi itu kalau forward, future juga sama, cuman future di situ dia beli hak untuk beli dolar itu bukan option ya. Beli kalau future itu dia bukan hak, dia harus dilaksanakan. Saya rasa sudah dilaksanakan. Nggak boleh boleh dibatalkan. Jadi kalau dia itu mau beli dolar 3 bulan lagi pakai futures kontrak, itu harus kontrak dibeli di pasar berjangka. Nggak bisa langsung hubungi siapa si investornya penjual dolar itu nggak bisa. Dia langsung ke dealernya nggak bisa. Dia langsung melalui transaksi di pasar berjangka. Ya. Jadi di pasar, jadi dicatat di clearing ya. Nanti dia beli kontrak derivatif dari siapa, pedagang siapa itu. Ya. Jadi beli untuk beli dolar ya. Jadi kan beli untuk jual dolar karena aset di piutang kan.
Kalau dia beli kontrak untuk beli dolar itu kalau dia punya utang dolar ya dan terjadi kemungkinan kurs akan naik. Kalau sekarang ini kurs akan naik. Maka kalau dia punya piutang nggak usah dia beli kontrak berjangka, nggak usah ya. Kalau beli kontrak berjangka nggak realistis tuh ya. Itu ngaco itu. Yang banyak sekarang lah dia bukan jual dolar ya. Kalau dia punya piutang nggak usah beli opsi untuk jual, beli futures untuk jual, beli swap untuk jual, jangan ya. Ya, biarkan aja. Kecuali kalau dia punya utang dalam dolar, itu baru dia lakukan beli kontrak futures untuk beli dolar ya. Itu baru ada aktivitas hedging. Tapi kalau dia jual itu berarti nggak punya instrumen aset yang berdampak terhadap kurs ya. Nggak ada punya piutang dolar, tapi dia beli dolar ya, jual dolar, berarti itu kan spekulasi ya. Ya. Nah, itu futures itu. Jadi futures itu bisa beli kontrak futures untuk jual dolar, beli kontrak futures untuk beli dolar ya. Tergantung aja. Kalau dia punya piutang dolar, dia beli kontrak futures untuk menjual dolar di kemudian hari dengan harga dipatok sekarang. Harga kursnya berapa? Kalau sekarang 17.000, patutnya sekarang 17.100 ya. Kenapa sih perusahaan mau kontrak derivatif untuk futures untuk jual dolar? Karena dia punya dolar dan diperkirakan harga dolar akan naik terus, akan turun, dia akan rugi. Turun ya dari 17.000, kemungkinan 3 bulan lagi dolarnya 18.000 ya, 16.500 ya. Jadi kontrak bukan harga jasanya bukan 17.100 tapi di bawah 17.000. Kan kemungkinan turun. Kalau 12.000 jadi 12.100, nggak cocok jual dolar ya. Dia rugi deh. Ngapain kontrak 12.100 ya? Karena juga akan turun ya. Kapan kontrak naik? Kalau turun kan berarti minimal sama lah dengan kurs sekarang. Dia beli untuk jual dolar dengan harga 17.000 sama dengan sekarang minimal. Ya. Nah kalau swap itu kesepakatan antara dua pihak ya atau lebih, di mana saling bertukar arus kas di masa datang. Arus kas itu apa? Jadi kas keluarnya kebanyakan dolar, kas masuknya dolar juga ya. Tapi keluarnya itu lebih banyak pada masuk dari dolarnya. Keluarnya bisa 100 dolar ya. Keluarnya lebih banyak itu. Keluar rupiah. Masuk 100 dolar, keluar rupiah. Nah, kan kalau terjadi kalau keluarnya dolar, masuknya rupiah, kalau terjadi apa? Kalau terjadi misalnya itu kurs naik, nah dia kan rugi itu, ya kurs naik, rugi. Karena jumlah mau diberi banyak pada jumlah terima, ya. Rugi. Maka dia mengkontrak net position aja, selisih antara jumlah utang dengan jumlah dengan aset utang lebih banyak kan selisihnya aja. Misal utangnya 100 dolar, hasilnya 80 dolar, dia kontrak 20 dolar untuk beli dolar. Karena utang lebih banyak. Dengan asumsi kurs dolar akan naik. Nah kalau dia swap itu kan tergantung itu alirannya. Ya. Tadi swap net itu, net itu. Kalau dia keluarnya dalam bentuk dolar, masuknya untuk rupiah. Maka nanti net aja berapa net. Ya. Misalnya rupiah itu berapa dolar, dikonversi ke dolar dulu. Atau dolar itu konversi ke rupiah kalau dia mau beli rupiah. Nah, ini risiko juga, risiko suku bunga dan mata uang. Kalau dia bisa suku bunga, bisa mata uang asing, bisa kurs. Ya. Jadi dua-duanya bisa melindungi suku bunga, bisa melindungi kurs, bisa juga melindungi harga saham kalau dia terkait harga saham. Harga saham itu apa? Kalau harga sahamnya itu derivatif dalam bentuk dolar. Tapi kalau sahamnya rupiah berarti enggak, bukan derivatif. Berarti dia ada juga kalau ya derivatif biasanya harga sahamnya dalam bentuk ini bukan underlying aset ya. Misal kalau risiko suku bunga kalau dia memiliki utang
bunga yang flat, utang yang di asetnya flat, utangnya di aset flat, utangnya di pasifa itulah fluktuasi. Nah, itu bagaimana kita mentransfer dari, kalau mau menyamakan dengan piutang di mana flat, jadi utang itu diflatkan. Jadi utang kan fluktuasi, diflatkan. Menyamakan ke utang, utangnya fluktuasi, maka asetnya yang difluktuasikan dari fix ke fluktuasi. Jadi swapnya gitu ya, kontrak swap gitu. Kontrak swap, misal contoh saya utang saya lebih banyak pada piutang, ya. Utang saya dalam dolar, piutang saya dalam rupiah, ya. Begitu saya kurskan ke dolar, ya, saya ingin membeli dolar, jadi selisih itu, ya, selisih itu. Jadi kalau seandainya nggak saya swapkan, ya, kemungkinan case-nya akan minus. Kenapa? Karena keluarnya itu lebih naik daripada yang akan masuk, ya, termasuk. Keluarnya dalam bentuk dolar, dirupiahkan, nanti itu kemudian naik. Maka dia kontrak untuk swap dalam bentuk apa? Swap dari fluktuasi ke fix, ya, karena dia menswapkan yang utangnya. Ya. Option adalah kalau jadi future sama swap itu nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalkan. Jadi dia harus, kalau apapun terjadi harga di pasar, baik di pasar suku bunga, pasar uang, suku bunga, kemudian di pasar pasar uang, ya, pasar suku bunga, kurs, ya, kurs, dan pasar berjangka, ya. Bukan pasar berjangka, di pasar uang, suku bunga, derivatif, ya. Atau ada dua tuh, pasar uang dan pasar modal, ya. Di dua, ya. Jadi nilai tukar dan suku bunga, ya. Agak komoditi, kalau pakai komoditi juga bisa saham, obligasi, komoditi, suku bunga, atau nilai tukar mata uang, ya. Bisa sih seperti itu, ya, hedgingnya, ya. Nah, option itu tidak perlu di exercise, ya, kan opsi, bisa exercise bisa enggak. Kalau future swap itu di exercise, apapun harga terjadi, apapun harga terjadi di pasar uang, pasar berjangka, pasar modal, ya, itu tetap harus, kalau dia kontrak jual, harus jual dolar, ya. Kontrak beli dolar, ya. Kalau dia kontraknya dalam bentuk komposisi swap itu fluktuasi, kalau terjadi fluktuasi tinggi, dia harus bayar ke bersekutu dengan suku bunga fluktuasi, ya. Tadi kan fix fluktuasi, kan dia bayar dalam bentuk fluktuasi, ke yang jual kontrak swap itu, ya. Nah, ini kalkulasi dalam akuntansi atas transaksi derivatif investment itu. Derivatif itu ada dua, ada hedging sama spekulatif, ya. Spekulatif. Apa bedanya? Hedging itu adalah untuk lindung nilai atas aset dan hutang yang dimiliki yang berisiko dalam suku bunga, kurs, dan risiko dalam bentuk saham, ya, obligasi dan saham, ya. Nah, itu hedging. Ada yang dilindungi itu. Hedging melindungi nilai supaya nilainya tidak naik atau turun. Naik bisa rugi, bisa laba, turun bisa laba, turun. Tergantung posisinya di mana. Nah, yang kalau spekulatif itu, dia beli surat berharga derivatif, tapi nggak punya aset, nggak punya utang dari underlying aset itu, nggak punya dia, ya. Nggak ada. Jadi dia hedging itu bukan untuk melindungi nilai, untuk cari keuntungan, ya. Itu spekulatif. Nah, di akuntansi tidak melakukan mengabaikan spekulatif itu, diabaikan, ya. Jadi seperti itu, seperti investasi biasa lah, investasi biasa. Jadi tidak ada diabaikan spekulatif itu, ya. Yang dicatat itulah yang terkait dengan hedging, itu hedging portfolio hedge, ya, cash flow hedge dan forex currency hedge. Portfolio hedge itu bisa menghedging nilai, ya. Nilai itu seperti apa itu? Value hedge, ya. Value hedge, ya. Jadi kurs yang naik ke turun, ya. Gitu.
lindung nilai lah, nilai value, fair value. Misalnya kalau harga pasar naik ya, nanti harus lakukan apa? Ya? Bisa future, bisa forward, bisa option ya, option. Ya. Cash flow hedge hanya bisa forward swap. Kalau for agent swap, cash flow hedge swap. Ya. Kemudian untuk foreign currency hedge bisa juga swap ya. Ya. Bisa swap, bisa future, bisa option. Nah, untuk foreign currency hedge ya, untuk nilai kurs itu bisa 3 lakukannya. Pertama portfolio hedge, yang kedua cash flow hedge, yang ketiga hedge of net investment in foreign operation. Yang net posisi aja yang akan dilakukan oleh perusahaan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana akuntansi derivatif, kita tahu supaya tahu aja ya. Akuntansi sebenarnya sih mencatatnya. Tadi kan sebelumnya kan minggu lalu kita melihat bagaimana akuntansi itu mencatat transaksi investasi pada saham pada obligasi. Nah, kalau akuntansi derivatif itu pertama kita lihat ada tabel 57 itu udah ringkasan ya, summary-nya. Treatment akuntansi. Yang kolom pertama derivatif, kolom kedua derivatif itu yang jenis derivatifnya ya. Yang kedua penilaian neraca, yang ketiga dalam pengakuan laba rugi dari investasi. Nah, kita lihat kalau dia spekulatif ya, spekulatif itu artinya apa? Artinya tidak ada unsur hedging-nya. Dia nggak punya underlying aset nggak punya, utang nggak punya terkait dengan yang dilindungi nilai itu. Nggak punya. Nah, kalau ini maka neraca mencatat berdasarkan fair value. Ya. Fair value aja catat. Kemudian income statement-nya adalah holding gains catat sebagai income, bukan di other income. Ya. Jadi itu dua aja. Ini lebih gampang, nggak ada masalah sih. Yang kedua adalah kalau seandainya derivatif itulah untuk dilindungi nilai wajar, portfolio hedge. Portfolio hedge maka baik derivatif atau hedgingnya itu di aset dan liability dicatat sebagai portfolio. Portfolio juga ya. Sama seperti spekulatif ya. Sama. Kemudian kalau income statement-nya, kalau dia itu terjadi laba rugi, realized gain atau loss, di mana ada kenaikan harga di pasar, turunan harga di pasar ya. Dan hedge the asset liability, maka termasuk dalam income. Jadi laba rugi karena melindungi nilai derivatif ya, dan juga menghedge aset dan utangnya, maka itu sebagai income. Sama seperti spekulatif ya, portfolio hedge itu sama spekulatif. Nah, kalau cash flow hedge melindungi nilai arus kas ya, maka di dalam neraca atau derivatif itu catat fair value ya, sama. Tapi setelah offset dengan akumulasi income. Setelah di offset ya, setelah dikurangi, jadi nanti akumulasi income-nya nggak ada lagi di equitas yang ada ya, langsung offset di situ. Kemudian kalau terjadi kenaikan turunan nilai di pasar ya, maka itu cash flow hedge itu dicatat kalau perubahan harga di pasar ya, bisa naik bisa turun, dicatat sebagai adequacy income perubahan itu ya, sampai tanggal penerbitan, sampai tanggal pembayaran. Kalau tanggal pembayaran itu dihapuskan ya, adequacy income itu dihapus ya. Atau setelah ditransfer, artinya setelah ditransfer ke income, gain loss itu tidak tidak efektif, udah derivatif, udah harus dikeluarkan dari income ya, ditutup lagi, tutup ya. Nah, ketiga kalau foreign currency value hedge itu menaikkan portfolio di mata uang asing itu sama seperti value hedge, sama aja. Jadi kalau itu mengamankan
nilai portfolio foreign hedge sama seperti portfolio hedge. Kalau foreign currency cash flow hedge, ya, cash value hedge ya, berarti sama juga seperti yang kalau itu balance sheet-nya menggunakan apa? Cash flow hedge ya, itu nilai cash flow ya. Kemudian kalau income statement-nya nanti diakui sebagai cash flow hedge ya. Ini kan sama portfolio hedge. Cash flow hedge itu yang di atas ini, kelompok 3 itu. Jadi kalau foreign currency cash flow hedge neraca sama seperti cash flow hedge ya. Cash flow hedge apa? Bicara DOC. Kemudian kalau dia itu foreign currency cash flow hedge, maka income statement sama seperti cash flow hedge juga, sama apa? Diakui sekalian income ya. Nah, kemudian kalau dia kelompok foreign currency hedge dari net investment dalam operasi foreign investment operation-nya, maka diakui sebagai apa? Jadi derivatif itu dicatat sebagai fair value. Itu fair value bagian dari kumulatif transaksi adjustment. Ya, kalau di neraca dia kumulatif apa ini apa adjustment value ya, kumulatif corporation income. Kemudian resgennya itu diakui sebagai apa corporation income OC. Jadi ingat ya, kalau kelompok 1, 3 dan 4 itu masuk OC ya, masuk OC. Perubahan nilai di pasarnya. Tapi kelompok 1, 2 sama 4 ya, yang kelima. 4 itu fair value hedge, fair value mengenai fair value ya, value. Menggunakan itu kalau yang sama ke foreign currency itu menggunakan net income, unit income ya. Itu ya. Jadi itu ya, jadi kalau seandainya foreign currency hedge, mungkin investment dalam foreign operation itu seperti harga di pasar ya, misalnya suku bunga, kurs tergantung kontraknya, apakah melindungi suku bunga atau harga pasar modal ya, obligasi itu saham, maka risken dan loss itu kalau tidak perubahan dilaporkan dalam OC juga, sama seperti ini kelompok cash flow from hedge ya, karena masuk OC itu orang masuk apa? Masuk ke OC ya. Jadi OC itu ada 2 itu. Itu cash flow hedge dan foreign currency hedge. Selebihnya kan masuk ke net income semua. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana kita menilai cost kualitatif. Jadi pengungkapan umumnya, ini pengungkapan dari deposit security. Pengungkapan umumnya menguraikan jasa aktiva, lindung yang nilainya dilakukan oleh perusahaan dan metode yang digunakan. Jadi nggak bisa ngarang nih, terus akuntansi nggak terus kita jelaskan tadi itu ya. Pokok 1 apa, 2 apa. Puasa dulu kan udah lulus itu. Lulus semuanya itu. Nah, jadi quantitative disclosure juga itu kualitatif. Kalau disclosure gimana? Jadi dalam quantitative disclosure itu kembali contoh perusahaan Campbell Soup ya. Ini perusahaan selalu dipakai setiap exercise di buku dan problemnya merujuk kepada laporan keuangan Campbell Soup itu. Nah, memberikan informasi kuantitatif terkait aktivitas lindung nilai suku bunga, nilai tukar mata uang asing di bagian Management Discussion Analysis MDA. Dalam laporan tahunan, pengungkapan ini saya ingat dalam April 58-nya. Ini pengungkapan. Kalau Anda targetnya apa? Jadi juga tergantung lah, lihat apa yang mananya. Kalau quantitative disclosure, ini seperti ini ya. Ini contoh yang ini ada kuantitatif. Yang kuantitatif seperti di atas ini. Ya. Market risk sensitivity ya. Nah, ini kalau disclosure sifatnya kuantitatif. Expected fiscal year opportunity ya. Ini artinya kelihatan. Ini debt tentang terus swap ya. Harus itu tentatif ya.
Saya buku matanya nggak lihat yang kecil banget. Nah, baru kita analisis 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 transaksi derivatif yang dilaporkan dalam neraca dan laba rugi. Kira berapa implikasi dengan menggunakan adanya investasi pada sekuritas derivatif, adanya transaksi tidak menggunakan rupiah tapi dengan mata uang asing, bahwa konsekuensi harus mengikuti cara BI dalam derivatif ini. Nah, ada apa perlu analisis ya? Jadi transaksi yang tercatat oleh perusahaan terkait dengan investasi derivatifnya itu, kita perlu identifikasikan tujuan penggunaan derivatif. Tujuan itu menentukan terima akuntansinya dan pelaporan di laporan keuangan terkait dengan nilai di neracanya, kemudian pelaporan perubahan nilai di pasar, ya, di laba ruginya masuk kemana. Karena itu akan beda. Misalnya contohnya, kalau dia masuk OC tapi masukkan net income, kalau di laba kan soalnya ROA-nya lebih tinggi. Tapi kalau dimasukkan ke other income kan nggak ngaruh terhadap ROA. Karena biasanya ROA itu net income nggak termasuk OC ya, dibagi dengan total aset rata-rata. Yang mempengaruhi penilaian dari investor ya. Kemudian paparan risiko dan efektivitas strategik lindung nilai. Ya, harus sajikan dilihat bagaimana pengungkapan risiko dan mengantuk nih sebentar ya, saya ngantuk banget nih. Nah, kemudian paparan risiko dan efektivitas strategik lindung nilai. Bagaimana apakah risiko disajikan itu setelah tepat atau belum ya? Apakah tidak berisiko tapi kontrak derivatif dibeli juga ya? Itu kan relatifnya karuan. Efektivitas strategik lindung nilai. Ya, efektivitas strategik lindung nilai itu tercermin dari jumlah kerugian yang terjadi di masa lalu dan potensi di masa datang dibandingkan dengan nilai dari jasa mereka itu diberikan ke pesta betul. Cepat ngantuk saya, nggak tahu nih. Saya ngantuk kalau lagi jelasin, saya ngantuk. Tapi kalau ngajar di offline nggak ngantuk ya. Ngajar online ini luar biasa nih. Nah, efektivitas strategi lindung nilai itu. Apakah lindung itu spekulatif atau tidak? Berapa paparan risiko spesifik transaksi dibandingkan dengan paparan risiko perusahaan secara keseluruhan? Apakah paparan itu maksudnya pengungkapan spesifik transaksi spesifik risiko itu dan secara keseluruhan. Dan pencantuman dalam pendapatan operasional atau non operasional. Ini penting juga ya, apakah pendapatan itu diakui di operasional atau non operasional. Tentu saja pendapatan non operasional ya, bukan personal ya. Non operasional ya. Kemudian juga untuk portfolio option yang pertama kita lihat. Portfolio option itu persyaratan pelaporannya apa? Eligible asset dan liability yang dilaporkan dalam SM itulah. Spesies surat berharga utang itu bisa eligible ya. Laporkan untuk hedging. Mesti dalam surat berhutang dan ekuitas, instrumen keuangan, derivatif dan berbagai kewajiban lain.
keuangan. Ya. Dan tidak mungkin itulah eligible itulah investasi pada perusahaan yang perlu dikonsolidasi, yaitu perlu diderivatifkan. Kemudian aset dan kewajiban manfaat pasca pensiun itu enggak perlu ya. Kemudian aset kewajiban sewa, perlu jenis kontrak asuransi tertentu, komitmen pinjaman, investasi, metode ekuitas, terus tertentu. Kemudian bagaimana dalam menyeleksi penerapan selektif? Ini tersedia fleksibilitas yang cukup besar untuk menerapkan opsi nilai wajar secara selektif per aset dan kewajiban individual. Itu menghindari apakah seperti apa enggak. Kewajaran itu pembelian penerapan portfolio reporting yang portfolio reporting terhadap fleksibilitas itu. Nah, apa pesan pelaporan? Kalau dia menggunakan portfolio reporting, itu nilai tercatat aset atau liability dalam neraca akan selalu berdasarkan nilai wajarnya portfolionya. Jadi contoh tadi kan, contoh ini ya, ini, yang ini mana? Ini nih ya, portfolio itu lah, kalau portfolio hedge itu lah pasti catat dengan portfolio. Kalau perubahan nilai di pasar dicatat sebagai net income ya, kelompok net income. Jadi nilai tercatat aset dalam neraca selalu catat berdasarkan nilai wajar. Tentang pengukuran. Kemudian semua perubahan nilai wajar aset ini ya. Ini ini perubahan akibat nilai wajar ya. Tapi belum direalisasi. Termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan diusahakan sebagai laba bersih net income. Kita dapat memilih untuk melaporkan bagian keuntungan kerugian yang belum terrealisasi secara terpisah di komponen kas atau bersama-sama. Boleh itu ya. Dilarang masuk. Jadi kemudian yang ketiga dapat memilih untuk melaporkan bagian keuntungan kerugian yang belum terrealisasi secara terpisah dari itu. Berapa implikasi dari portfolio option adalah ini implikasinya. Pertama adalah reliability portfolio measurement ya. Apakah portfolio adjustment itu handal nggak diakui di laporan keuangan ya. Misalnya contoh perubahan harga pasar apakah wajar di net income atau enggak ya. Dulu kan net income itu. Apa sebesar itu. Jadi kalau seandainya dipastikan perubahan itu sulit terrealisasi, berarti kan bisa aja kita menolkan laba atau rugi itu. Kalau opportunistic adoption
SPH 159. Jadi peluang adopsi SPH 159 itu memberikan keluasan yang cukup besar kepada perusahaan dalam memilih aset atau kewajiban tertentu agar nilai berdasarkan nilai wajar. Jadi terserah aja nilai wajar mana, aset mana, pakai piutang atau hutang. Jadi bebas perusahaan menentukan. Seorang analis perlu memverifikasi apakah pemilihan nilai wajar tersebut bersifat oportunistik dengan tujuan untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, ini ya, kadang kalau dampaknya positif itu diakui ya, perubahan nilai. Tapi kalau enggak berdampak positif enggak diakui. Jadi yang perlu dicek lah kalau dia menggunakan fair value, apakah harga pasar sesuai dengan harga kos sekarang. Ya, kita banding. Kalau dia ngakui, coba dibandingkan. Ya. Ini ada soal di buku itu ya. Ya, ada pertanyaan habis ini silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Silakan aja. Ya. Ini ada perusahaan Munger ya, munger.com mulai beroperasi 1 Januari 2006. Perusahaan melaporkan informasi sebagai berikut terkait dengan kegiatan investment perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006. Nah, ini investasi itu ada investasi di sekuritas hutang ya, obligasi ya. Itu ada 3 investasi, surat berharga obligasi. Pertama, investasi pada obligasi labor corp, tapi masuk kelompok held to maturity ya. Jadi di hold sampai due tempo. Ini bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk trading dan bukan untuk dijual dalam waktu dekat. Ya. Karena Brian obligasi Brian. Obligasi Brian itu available for sale, masuk available for sale kelompok kedua ya. Kemudian Caltran bond obligasi trading. Jadi lengkap nih ya. Ada investasi sekuritas obligasi di masuk kelompok trading, available for sale dan held to maturity. Nilainya masing-masing cost dan marketnya. Kemudian investment dalam marketable equity security, para saham. Jadi saham itu ada kelompok kan available for sale dan trading. Masing-masing initial cost dan marketnya sebesar itu. Nah, diminta tunjukkan bagaimana masing-masing investment itu dilaporkan oleh perusahaan ini di neracanya. Jadi contoh seperti misalnya kalau investment marketable security, gimana ada cost marketnya, gimana penyajian neraca kalau kelompok trading, proposal dan security. Kalau investasi marketable security, bagaimana penyajian neraca. Ya. Yang kedua, untuk aset yang ditandai yang mark to mark ya, tunjukkan di mana realized value fluktuasi. Jadi ini terkait dengan laba rugi realisasi di laporan laba rugi apakah income atau kebersih income. Itu dua aja. Mas A dan B. Pertama penyajian neraca, kedua penyajian di laba rugi. Kita lihat ya. Jadi investasi laporan kepada neraca sebesar berapa? Sebesar yang harga. Kalau untuk yang hold to maturity ya itu 330. Harga amortis cost-nya. Tapi kalau untuk yang yang investasi Brian bond dan Caltran itu diakui sebesar harga pasarnya. Berapa? 85 kalau pasar kan 85. Nah, 85 berarti kan 330. Kalau bond yang masuk trading 515. Sama harga pasar. Kalau untuk sekuritas equity ya, equity. Mana? Terus equity kan ada kalau porcel itu menggunakan fair value ya, value 1.600 mana. Kalau trading juga fair value 950. Ini harga di neraca, totalnya 4220.
Ada satu menggunakan cost seperti opportunity, sisanya fair value. Dan bagaimana pelaporan terjadi fluktuasi harga? Ya. Jadi fluktuasi harga itu kalau dia itu masuk kelompok kalau itu utility itu menggunakan apa ya ini 330 berarti nggak ada kui ya. Tapi kalau available for sale kan ada kui harga pasar 85 jadi ada keuntungan. Kalau Gitra ini tapi 515 ke pasar 5. Jadi putih harga yang belum terrealisasi pada sekuritas yang tersedia untuk jual laporkan dalam laba komprehensif. Ya. Kalau putasi harga yang belum terrealisasi sekuritas perdagangan lapor ke sekuritas perdagangan. Ya. Jadi ada dua ya. Pertama untuk produksi harga yang berian Brenko ini kan masuk apa tuh kelompok mana nih? Sorry. Perubahan harga nih. Kalau berian ini kan masuk apa itu? Berian itu available for sale ya. Berarti perubahan harga masuk OC ya, cost income. Tapi kalau trading ini masuk ke net income. Kalau label tidak diakui ya, tidak akui perubahannya. Kemudian soalan kedua lah ini. Problem 53 ya. Data berikut diambil dari laporan keuangan tahunan 7 Desember ya, dari perusahaan Bailey Company. Di situ ada datanya, ada penjualan, ada net income, ada dividen paid ya, diberikan. Ya. Jadi tahun 2004 sampai 2006 ya. Yang kali sudah ada penjualan, contoh 2004 penjualannya 50.000, net income-nya 2.000, dividen diberikan 1.000 dan seterusnya. Nah, Bailey ini memiliki 1 juta lembar saham biasa outstanding selama periode sekarang. Dan tidak ada public market untuk Bailey Company sell. Tidak ada no public market Bailey. Jadi semuanya ada public marketnya. Simpson Company membeli Bailey share sebagai membeli saham si Bailey untuk secara sebagai berikut. Ini ada investor luar beli saham Bailey ini. Ya. Ini sesuatu telah dibeli oleh Bailey ya saham. Jadi 1 Januari si Bailey itu dibeli saham Simpson ya 10.000, harga pasar 10.000. Tahun kedua Januari 1 Juli 2005 90 share. Tahun kelima 6 ya 700.000 saham. Ini standingnya ada harga per lembarnya 10, 11, 15 ya. Nah, kemudian itu datanya. 1 Januari itu 10.000, dibeli 25, 90.000, kemudian 7.000 ya. Nah, Simpson mengasumsikan Simpson siapa ya? Simpson itu Simpson itulah perusahaan pasti ya. Simpson itu sistem mempengaruhi signifikan terhadap Bailey Management. Ya. Diasumsikan mempengaruhi signifikan terhadap manajemen Bailey. Ya. Tahun 2005. Ya. Kemudian kemudian abaikan mengenai efek beban pajak pajak penghasilan ya. Dan juga opportunity cost yang dibuat investasi di Bailey
untuk persyaratan listed sebagai berikut. Itu disampaikan. Nah, dimintalah hitung efek dari investasi ini dalam laporan penjualan Simpson. Kemudian net income serta cash flow untuk masing-masing tahun 2004 sampai 2005. Nah, jawapannya ni ini baru nombor 1, nombor B belum saya buat ya. Saya agak keburu. Ini saya lengkapi lengkapi. Ya. Jadi pengaruh investasi terhadap Simpson Corp itulah. Pertama penjualan, investasi tidak berpengaruh terhadap penjualan Simpson. Ya. Oleh wajar ya. Laba bersih Simpson meningkat sebesar pendapatan dividen tahun 2004 di Bailey Company sebesar 10.000 ya. Sama dengan 1 juta dividen per 1 juta saham. Jadi rata-rata 1 per saham kalau dia memiliki 10.000 saham berarti adalah $10,000 laba bersih. Harus kas dividen yang diterima 1% dari 1 juta dapat 10.000. Harga saham 10.000 kali $10 kali 100.000 dapat arus kas bersih 10.000. Ya. Ini pengaruh penjualan, income dan cash flow ya. Ini dan ini. Jadi bagaimana pengaruh terhadap income, cash flow untuk masing-masing tahun ini. Dia ada 2 ya. 3 lah. Ya. 3. Pertama penjualan laba bersih arus kas dan harga saham arus kas bersih. Arus kas yang dividen. Ini ni. Bentar. Nah, 2005 metode ekuitas berlaku. Ya. Jadi pertama metode wajar, yang kedua metode equity method. Ya. Equity method itu kan kalau kepemilikan atas 20% ya. Kan 30%. Ya. Ini 30%, kalau yang itu 30%. Itu mana 30%-nya ya. Jadi kan dia memiliki $10,000 lembar saham ya. Ya. Kalau 1 juta beli 10.000. Ini common share outstanding ini total saham berharga kan 1 juta. Kalau 10.000 kan 10%. Ya. 10.000 itu 10% ya. Sana. Ya. Jadi 10%, 1% ya. Dividen terima 1%. Kemudian berapa? Oh ya. Kalau 10.000 bagi 1 juta, berarti 1%. Ya. Jadi kalau urus kasnya dividen terima lah 1% dari 1 juta. Dividen 1 juta. Kali $10 ya. Nah, ini tadinya dalam kali $10 ya. Harga per lembar itu $10.000 ya. Kemudian harga saham 10.000 saham kali 10 kali 100. Ya. Berapa itu? Kali 10.000 saham kali 10 dapat kali 100. Ya. Harga saham 10.000 saham kali 10 ya. Dapat berapa? Ini dapat berapa itu? Sorry. Ya. Dapat total harga bersih 90.000. Ya. 100 dikurang 10.000 ya. Terus kasih. Terus metode ekuitas, kalau 2005 metode ekuitas, penjualan investasi tidak berpengaruh terhadap penjualan Simpson. Laba bersih Simpson meningkat sebesar 30% dari pendapatan saham itu. Maka
Sehingga di situ ngaki juga ini karena dia metode KITI ya. 315 tahun bagi sejuta kan sekitar 30% kepemilikan. Jadi pendapatan. Jadi dapat 660. Kalau sekarang subsidi aja lah, terima 30% dari 1,2 juta ya. Jadi 360 ya. 60. Ini sama dengan kayaknya, sama dengan ya. Ini saya. Ya, 110.000, 100.000 ya ini sama dengan ya. 10.000 ya. Hmm. Sahamnya sama dengan ya. Ini. 31 ya, 360 dikurang 3190. Dapatnya nih ya. Bersih nih ya. Dapatnya ini. Ini. Ini ada pertanyaan sampai sini. Nanti saya lanjutkan pertanyaan nomor B ya. Ini saya lengkapi ya. Ini ada pertanyaan sampai sini. Pertanyaan enggak? Belum, Pak. Nanti kuliah ketujuh operating activity ya. Bab apa ini bab 5 itu bab 6 ya, bab 6. Ya. Sorry. Kuliah ketujuh apa tu? Sorry. Kuliah ketujuh ya, sebentar ya. Boleh. Ini materi kita ya. Jadi ketujuh kita review bahasa soal ya. Jadi materi kita hanya sampai bab itu bab 5 ini. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Sabtu setelah tanggal 5 ya. Tanggal 5 setelah lebaran nanti kita masuk review UTS ya. Bahasa soal. Jadi mulai lagi kuliah UTS itu materi yang chapter 6 ya. Kira dengan operating activity. Ya. Ya, ada pertanyaan. Sekali lagi ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti saya teruskan celatin rumah ya. Ya. Nanti besok kuliah ketujuh kita tanya soal ya. Oke, silakan buka itunya. Saya mau foto dulu ya. Metazila mana Metazila? Metazila ya. Ya. Wajahnya ditunjukin tuh ya. Jangan ngintip itu. Tunjukin wajahnya. Kalau wajah berarti dianggap nggak masuk.
Yang lengkap. Angkat lagi itu, angkat lagi. Nah, angkat lagi itu. Angkat lagi itu. Ya. Kau sih goyang mulu sih. Ya. Angkat lagi, angkat lagi itu. Dah, 1, 2, 3. Ya. Bentar masukin ke grup ya. Oke, itu ya udah saya masukin ya. Foto screenshotnya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ya. Maka kuliah saya akhiri sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ada kuliah offline ya? Ada kuliah offline ya? Ada Pak nanti Pak sebelum UTS. Berarti kuliah ke-7 itu dong ya? Ke-7 ya. Jadi kalau 7 itu kita offline bahasa soal ya. Soal. Jadi karena ini kuliah terakhir bulan puasa, Lebaran kita ketemu lagi, maka saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Idul Fitri bagi yang agama Islam. Bagi yang tidak agama Islam, selamat menikmati liburan 3 minggu ya. 3 minggu liburan enggak kuliah ya. Liburan kuliahnya, liburan kantornya kan tetap. Kapan masuk kantor sudah? Lubiana kapan masuk kantor Lubiana? Saya tetap masuk minggu depan. Lubiana Enggak pas masuk. lebaran. Lebaran enggak. Setelah lebaran, Pak. Oh, sampai hari Jumat masuk tuh. Masuk sampai Jumat. Ini, minggu ini. Kamis sampai Sabtu enggak. Kamis, Oh, Jumat, Sabtu. Lebaran itu tanggal hari Jumat apa Sabtu ya? Sabtu, Jumat tuh kalau lebaran yang mulai Rabu, Muhammadiyah. kalau kami ya sama dia. Saya sama dia. Saya Jumat udah nggak puasa. Tapi Saya Kamisnya sholat NU, Pak. Idul Fitri di hari Kamis karena Idul Fitri kan di Kamis. Tapi puasa saya udah lepas hari Jumat. Ya. Jumat saya udah nggak puasa lagi. Ya. Jadi kalau saya puasa nggak boleh tuh. Jadi saya nggak puasa nanti sholatnya hari Jumat. Sorry. Sabtu ya Lebaran tuh, bukan Jumat. Ya. Ya Muhammadiyah Jumat, Pak. Maksudnya Jumat. Saya Jumat nggak puasa. Tapi Lebarannya kan, sholat Lebaran di tempat saya nggak ada Muhammadiyah kan. Tempat saya di BSD, Idul Fitri pasti ikut pemerintah. Ikut pemerintah semua. Jadi hari Sabtu ya. Sabtu depan ya. Ya, jadi saya hari Jumat udah nggak puasa. Sabtu sholat Idnya. Nah, Seninnya kalian masuk ke kantor minggu depan ya, Rabu ya. Ya, Rabu udah masuk lagi ya. Rabu kita kuliahnya masih lama, tanggal 7. Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Tanggal 7 nanti masuknya. Dari kampus sudah masuk tanggal tanggal 2 udah masuk gitu. Tanggal 2 udah masuk, tanggal 3. Sorry. Tanggal berapa nih? Oh ya tanggal 5. Sabtu depan tanggal 5 itu ya. Iya tanggal 5. Jadi tanggal 31 udah masuk ya. 31 Maret udah masuk, tapi kuliah online ya. Saya nggak tahu juga tuh. Kuliahnya masuk tanggal 30 masuk. 30 offline ya. Saya kampus tanggal 30 tuh. Jadi saya libur 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu ya. Berapa itu? Ya, sekarang tanggal 14, ya 2 minggu. Libur 2 minggu ya. Kalau kuliahnya ketemu kita 3 minggu lagi. Ya. Oke ya, makasih banyak kalau nggak ada lagi sampai ketemu di kampus offline ya, Sabtu ya. Sabtu tanggal 5. Tanggal 7 kita nggak ketemu. 7 UTS ya. UTS. Ya tanggal berapa? 11 sorry, 11 UTS. UTS. Oke, demikian sampaikan kita kuliah sampai jam 12 ya cukup. Setengah 12 itu cukup ya. Ya. Cukup nanti banyak-banyak nanti batal puasanya. Banyak ngomong batal puasa. Ya. Oke, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam minal wabarakatuh. aidin, Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sesama.